Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di video sederhana saya. Untuk pembukaan video, ayo temenin saya untuk cuci piring teman-teman. Mungkin kalian rindu dengan vlog cuci piring saya, dan hari ini baru sempat untuk ambil video cuci piring teman-teman. Kemarin itu tidak sempat dan juga karena lupa sih teman-teman, jadi baru up video yang seperti ini lagi hari ini. Selamat menonton ya teman-teman, dan jangan bosan-bosan untuk menonton video saya. Seperti inilah keseharian ibu rumah tangga ya. Karena kita pengangguran, kerjaan kita itu cuma di rumah, jadi video ini bersihkan rutinitas sehari-hari seorang ibu rumah tangga teman-teman. Diawali dengan mencuci piring di pagi hari, karena biasanya itu dicuci malam, tapi untuk kali ini saya mencucinya di pagi hari ya. Jadi seperti inilah, agak numpuk sih kalau saya ini agak numpuk karena biasanya tidak sebanyak ini ya. Perabotan saya warnanya hijau-hijau, tapi bukan berarti saya itu orang yang pencinta hijau. Karena itu kebetulan saja saat membeli peralatan perabotan rumah kebanyakan warna hijau. Jadi ya, mungkin ada yang berpikir kalau saya adalah pencinta hijau, tapi saya sebenarnya tergantung ya teman-teman. Kalau barang itu saya suka warna hijau dan warnanya hijau, saya beli. Dan jika bukan warna hijau, saya tetap beli jika saya menyukai suatu barang. Saya mencuci itu suka menggunakan sabun yang banyak. Saya suka kalau busanya melimpah, karena piring itu terasa lebih bersih, lebih kesat saat selesai mencuci. Mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir kalau penggunaan sabun atau busa yang seperti ini yang melimpah itu akan boros, tapi ya mau bagaimana lagi, kalau saya sukanya seperti ini teman-teman. Jadi jangan dihujat ya kalau saya agak beda dari kalian. Tapi yakinlah, dengan busa yang seperti ini, busa yang melimpah, itu akan membuat perabot rumah tangga jadi lebih bersih, tidak berminyak, karena ini kebanyakan plastik ya. Jadi busanya harus melimpah supaya perabotnya tidak licin, karena biasanya kalau busanya tidak seperti ini, setelah kita bilas itu perabotnya masih agak licin. Jadi saran saya, kalian perbanyak sabun ketika mencuci perabot yang berbahan plastik. Ini saya sudah ada di tahap bilas membilas. Kita bilas dulu satu persatu, dimulai dari pembilasan perabot yang kecil-kecil seperti sendok ya. Kemudian kita lanjutkan ke perabot seperti gelas ini perabotnya plastik begini teman-teman, karena saya punya anak kecil, jadi supaya lebih aman saja digunakan, makanya menggunakan plastik. Karena pengalaman ya, banyak sudah perabot yang bahannya pecah belah maksudnya, itu banyak yang sudah rusak ya. Kemarin saja ada yang pecah lagi satu teman-teman. Bisa saya kasih makan si anak, saya tidak menggunakan barang berbahan pecah belah, saya menggunakan yang kaca, dan tiba-tiba dia jatuh dan pecah. Begitulah teman-teman, untuk menghindari hal yang seperti itu terjadi beberapa kali, makanya saya menggunakan bahan plastik ya. Tidak terasa saya sudah bercerita panjang lebar, dan penjelasan perabot cucian piring saya sudah selesai. Ini sisa bagian gunting dan piring sisa beberapa, dan gelas kaca. Setelah ini saya masih
plastik biasanya saya gunakan kalau untuk makanan anak supaya dia tidak, kalaupun jatuh tidak terjatuh ya. Itu untuk keamanan saja, karena sudah beberapa kali ya teman-teman saya merasakan menggunakan yang bahannya mudah pecah dan anak itu ya, kalian tahulah kalau anak-anak itu banyak geraknya, aktif ya, jadi sedikit-sedikit kesenggol atau sedikit-sedikit dijatuhkan sama si anak. Ini part cuci piringnya sudah part terakhir, bagian perwajangan dan perpancian, dan untuk mencuci piringnya sudah hampir selesai. Kita gosok-gosok dulu pakai penggosok panci supaya bagian dalamnya itu nasi-nasi yang nempel di bagian dalam panci itu bisa lepas dengan mudah teman-teman. Beginilah cara saya membersihkan perabot seperti panci dan wajan supaya bersih untuk digunakan kembali, masih dengan tetap menggunakan sabun yang melimpah. Jangan salfok ya teman-teman, dengan perabot saya gantung ke sana kemari, saya gantung seperti itu supaya mempermudah saya untuk mencari dan mengambilnya, karena saya belum punya kitchen set, jadi saya gantung di tembok-tembok dulu ya teman-teman. Semoga nanti ada rezeki kita buat kitchen set, buat dapur yang lebih indah. Amin ya teman-teman, diaminkan ya teman-teman, bantu saya, aminkan doa saya supaya nanti kontennya lebih menarik ya teman-teman. Kalau dapur bersih rapi itu akan mempermudah saya untuk membuat konten dan memperindah tampilannya ya teman-teman. Tapi walaupun seperti ini kita harus tetap syukur ya teman-teman, karena untuk saat ini inilah rezeki yang terbaik yang Allah berikan untuk saya. Mungkin di lain waktu Allah akan memberi yang lebih baik lagi dari hari ini. Tapi jangan lupa bersyukur ya. Jangan sampai saya bilang seperti ini kalian ada yang menganggap saya kurang bersyukur dengan apa yang saya miliki. Saya bersyukur teman-teman, tapi kan tidak ada salahnya kalau kita berharap ya, berdoa, karena kita tidak tahu rezeki orang ke depannya itu seperti apa ya. Mungkin ada rezeki yang tidak disangka-sangka, atau Allah sudah mengatur rezeki yang lebih banyak, lebih besar lagi daripada hari ini. Jadi jangan lupa selalu berharap, berdoa, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Betul kan teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Ini adalah wajan glowing ya. wajan glowing atau wajan yang sudah buluk-buluk, wajan legend sih lebih tepatnya, wajan legend, karena ini wajan sudah lama sering saya memakai untuk menggoreng ikan, jadi warnanya seperti itu. Jadi harap maklumnya, tapi asal kalian tahu ini bersih, cuma penampakannya saja yang seperti ini, tapi ini bersih untuk digunakan loh. Inilah tahap memilas perwajangan dan perpancian. Mungkin durasi video saya terlalu panjang, apakah kalian bosan atau kalian suka saja begitu? Kalau kalian bosan mungkin bisa di skip, kalian percepat saja videonya, atau gimana ya teman-teman, dari kalian saja, karena untuk memperpanjang durasinya saya tidak percepat videonya supaya kalian menikmati lebih lama setiap gerakan saya yang lambat ya. Saya tidak bisa mengerjakan sesuatu itu dengan cepat, karena ini
penting sudah kebiasaan ya. Saya mengerjakan sesuatu itu dengan pelan, tenang, tapi pasti. Pelan tapi pasti. Intinya begitu. Yang penting semuanya aman, terkendali. Karena biasanya kalau saya mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang buru-buru, biasanya ada yang kenapa-napa begitu teman-teman. Jadi biarkan saja agak pelan tapi pasti dan aman sentuh saya begitu mungkin.
Weh.